Akhirnya saya menemukan satu metode bahwa kita tuh harus paham fungsi burung di single itu apa, fungsi burung di koloni itu apa. Nah, kalau yang sekarang tak terapkan itu setengah. Ya, mau tanya nih Om. Kalau jantan, lovebird jantan dewasa yang bagus itu kayak apa? Nah, sing bagus itu kalau ngomongin kualitas seperti durasi ya Mas. Satu, tapi kalau ngomongin karakternya arahnya memang main jantan, berarti prediksiku larinya ke konslet toh. Ya. Kalau main jantan mau lari ke konslet, tetap harus ada karakter konsletnya kalau saya. Satu, ada orang yang milih pakai nadanya sudah agak kering. Itu tanda birahinya dia udah cukup, dia sudah jadi patokan di situ, nadanya berubah. Yang kedua, kalau dari dasar dari Banombioan, biasanya saya cari burung yang birahinya tinggi, tapi dia masih ngekeknya los. Jadi bisa dibilang kalau beberapa orang konsep bilang birahi terus nggak lama bunyi atau birahi lari ke bunyi kayak gitu. Patokannya kayak gitu. Jadi dengan kondisi birahi tinggi tapi tetap dia masih mau gacor. Jadi lovebird jantan tersebut harus dibuat gacor dulu kan? Prinsipnya ke sana. Soalnya kan gacor itu ada hubungannya sama birahi mesti. Kalau kurang birahi mesti nggak bunyi, tapi kalau birahinya lumayan ada. Kalau saya bilang burung itu tipenya macam-macam. Ada yang dengan kondisi birahi tinggi tapi dia masih ngelos ngekek dan ngekeknya malah lebih enak. Ada yang susah ketika birahinya tinggi dia cuman garuk-garuk mutah-mutah lah, itu yang biasanya susah diproses untuk menuju ke konslet. Saya nggak bilang nggak bisa, tapi susah. Nah mungkin tipenya harus pakai pola lain. Tapi kalau saya lebih senang memilih burung dengan karakter yang dengan kondisi birahi tinggi, dia bunyinya tetap los, tetap mau durasi. Itu harus wajib di single apa dipertemukan sama lovebird yang lain? Hariannya, rawatan Bebas. harian? Bebas, karena gini, saya dulu belajar dari nggak cuma 1-2 guru Mas. Aku di zaman saya belajar sama orang itu bisa sampai 9 guru mungkin saya bilang ya. Yang saya tercatat di memori saya itu 9 orang guru yang saya notabene waktu itu masih main vector, belum tahu tentang konslet. Nah 9 guru ini ngajarinnya beda-beda. Ada yang di single, ada yang di koloni, ada yang wilayah putih, ada yang pakan tinggi. Ini kan yang buat bingung. Akhirnya saya menemukan satu metode bahwa kita tuh harus paham fungsi burung di single itu apa, fungsi burung di koloni itu apa. Nah kalau yang sekarang tak terapkan itu setengah koloni, setengah single. Yang saya sekarang terapkan kenapa? Karena saya bilang bahwa lovebird itu butuh birahinya cukup, tapi emosinya mengimbangin sama birahinya. Maksudnya kalau tinggi ya tinggi. Nah dengan di koloni ini ada satu pola yang bisa meredam emosinya, menaikkan birahinya. Tapi dimana kala dia setengah hari diredam dengan ditempel, ada satu fase setengah hari juga dipisah. Jadi dia di single hampir 1 hari, tempelnya cuma malam aja. Saya cenderung kayak gitu. Jadi kalau malam pertemukan lovebird lain, kalau dari pagi sampai sore di single total. Boleh di satu ruangan sendiri, kalau saya kadang sistem sekat atau sistem gimana. Untuk pakannya? Pakannya tergantung kebutuhan burung. Balik lagi kan, tadi kan ada yang sekarang kalau saya ditanya sebenarnya lovebird konslet itu harus pakan tinggi apa pakan rendah? Nggak bisa dipatoki Mas, karena dari karakter burungnya, dari libido burungnya, nafsunya burung, kita nggak tahu birahinya gampang naik apa enggak. Lah caranya ngeliat gimana ya, dicoba boleh kalau saya senangnya dari atas, tak pentokin dulu kayak apa sih dengan kondisi pakan cukup tinggi itu dia kayak apa. Kalau dia larinya ke birahi banget terus nggak mau bunyi mah kayaknya susah, atau dia ke ngeriwek nyadot, itu biasanya birahinya tinggi. Saya biasanya turunkan pelan-pelan. Kalau jenengan biasa main paut, anggap aja burung-burung paut yang biasa main pakan tinggi, ketika di kandang mulai tidur bisa diatasi dengan cara menurunkan pakannya, dia nanti akan lebih melek. Gambaran simpelnya seperti itu. Itu analogi kenapa kok saya dari pakan tinggi tak turunkan
sampai mencapai titik di mana, atau kalau jenengan pusing dari pakan rendah dinaikkan, kalau nggak gacor nggak keluar bilainya, naikkan sedikit-sedikit, bisa dengan cara itu. Tapi saya karena sudah merasa sudah melihat itu, karena mungkin jam terbang ya kadang yang susah dari pakan tinggi itu yang nggak bisa itu orang jam terbang. Kalau udah pengalaman pakai pakan tinggi itu ibaratnya peso, kalau dipakai untuk ngiris buah ya jadinya bermanfaat, tapi kalau dipakai untuk nusuk orang apa rusak barang ya jadinya nggak bermanfaat. Pakan tinggi itu ibarat itu, makanya penggunaannya harus juga hati-hati. Kalau nggak risikonya tahu-tahu labet ini cuman mangap aja, cuman melet aja, tapi nggak bisa mencapai titik gacor. Untuk proses penggacoran, kalau pakan oke lah, dari pakan kencang atau rendah. Nah untuk extra foodingnya Om? Puding saya, andalan saya kubis sama brokoli. Jagung itu cuman sebagai pelengkap kalau saya. Itu pemberiannya seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Boleh pakai kubis, boleh pakai brokoli. Jadi diselang-seling gitu ya Om? Dia diselang-selang boleh. Tapi kalau saya biasanya kalau untuk ngiritnya pakai kubis, karena kubis satu awet, yang kedua harganya murah. Tapi itu dicuci dulu ya berarti ya? Apa? Beli di pasar terus langsung dicuci dulu toh di rumah? Biasanya nyucinya kalau mau dikasih. Kan dia bentuknya kan cuman kayak gini toh, bulat toh. Tak kupas satu lembar, saya celupin ke air, dikucek gitu, terus direndam dulu, boleh terus dibelah-belah, lalu dikasihkan gitu ke kandang, langsung dikasihkan. Ada beberapa burung yang memang susah makan, tapi nanti kalau posisi ditempel dia pemberian makannya, ketika ditempel biasanya ngelihat burung lain makan dia ikut makan. Karena ada orang bilang, oh burung nggak suka kubis ya, kalau yang single memang agak susah untuk ngajari dia makan kubis. Tapi ketika lihat temannya makan, dia pasti akan ikut makan. Atau di koloni dia belajar makan kubis, dia akan ikut makan. Oke, makasih. Ini saya ada jantan, cuman umurnya masih 7 bulan. Itu udah pasangan dari Balibu. Di Balibu udah jalan enak. Nah ini sekarang udah fase dari Balibu ke dewasa. Itu gimana? Udah ada pasangan, udah akrab, dia udah akur. Ini yang terjadi di kendala di tiap orang-orang pemain Balibu. Biasanya pemain Balibu itu terlalu asik main Balibu. Maksudnya di usia 7 bulan burung ini kadang-kadang akil balik dia rusak, berhenti kerja. Akhirnya malah ketika mau main dewasa, burung itu tidak mau jalan di dewasa. Saya cenderungnya kalau untuk burung PAUD, belum masanya, kalau jantan terutama ya, belum masanya tak lompatin ke dewasa. Karena kalau terlalu nyaman main di kelas PAUD, biasanya susah untuk diproses konstan, nanti larinya kebiasaan kayak PAUD, sabdot gitu. Kalau burung itu bisa di set factor ya monggo-monggo aja, tapi biasanya tetap kalau biasa main PAUD tetap akan mentalnya akan kena. Tapi ini jantan ini coba saya pisah sendirikan 1 hari itu masih ada karakter faktornya, masih ada apa gitu, itu bisa dibuat gacor apa gimana prosesnya? Ya biasanya disinggal lagi. Tapi harus ditemukan sama pasangannya nggak? Gitu? Enggak. Biasanya disendirikan. Kalau sistem-sistem yang PAUD gitu biasanya sendiri total. Berarti yang jantan kita fokus kayak dipulihkan dulu, karena istirahatnya, karena biasa main PAUD toh, biasanya diistirahatkan cukup lama. Nah nanti kalau dia sudah mulai enak-enak baru pakai fase yang tempel rendeng tadi. Tapi selama fase penggacoran sampai ke titik gacor, yang betina tersebut pasangannya dipisah jauh. Dipisah. Ya. Berarti istilahnya di titik ke tetangga kemana kalau. Jadi kalau Mas pengen lihat di tempatku ada kasus yang seperti itu. Contohnya di Pinopi sama Seki itu ada di vlog saya, 2 burung kodrat dalam satu rumah, itu kasusnya dari PAUD sama. Tadinya player PAUD, bahkan itu undulannya dipisah, undulannya jantan. Yang buat main betinanya. Terus yang terjadi yang kodrat yang jantan, tapi dipisah. Nggak ketemu kayak gitu ya? Ya itu malah lebih kejamnya lagi, dia cuma disekat tembok, jadi betinanya di sini, jantannya di sebelahnya. Tapi dengar ya? Dengar. Nggak masalah kalau tidak masalah. Yang penting dalam jangan proses, lihat, ya. Jangan lihat ya. Kalau lebih aman lagi ada burung yang mungkin kepo ya Mas, jadi bisa dipisah total sih bisa. Kalau yang kepo, pisah total. Biasanya kalau saya bisa sih betinanya saya umpetin biar enggak. Ya, syukur-syukur enggak. Kadang dengar gitu aja dia langsung kepo. Ya, ngejar-ngejar gitu. Ada gitu. Sama berarti kalau di rumah juga ngejar-ngejar. Mendingan disingkirin kalau yang tipe gitu. Berarti itu langsung pakan
di level tinggi apa bertahap? Dilihat aja Mas, dilihat burung itu dalam kondisi birahinya kayak apa. Maksudnya burung ini banyak ngembang ketika dipisah apa enggak. Kalau dia banyak ngembang mendingan pakai polos dulu. Kalau paut tuh saran saya, karena biasanya paut itu sudah mainnya tinggi-tinggian. Sengerti loh, main kangkung, main pakan tinggi gitu kalau paut ya. Kalau mendingan pakai pakan rendah dulu, nanti dilihat efeknya. Kalau dia kok gacornya kurang, dinaikin pelan-pelan. Tapi ini yang jantannya kan 7 bulan. Untuk pakan oke lah, saya ganti yang rendah dulu, milet kiloan umpamanya. Nah itu proses penjemurannya bertahap, dari berapa durasi penjemuran? Sekuatnya dia aja Mas, jangan dipatoki. Sekuatnya dijemur. Jadi bukan, maksudnya gini, ketika masih dari ngetrap aja dijemur. Biasanya kalau paut kan jemurannya pada kenceng-kencengnya, anggap aja kita jemur setengah jam. Tapi ketika dianginkan sendiri kan dia biasanya bunyi. Lah bunyi itu dia bunyinya enak enggak? Nanti kok besok dinaikkan lagi 3/4 kok kayaknya burung itu perubahannya lebih enak, berarti dia masih bisa naik lagi. Tapi kok tiba-tiba ketika dijemur dia terlalu kencang 1 jam atau berapa, dia burung jadi nggak enak, dibalikin mundur lagi. Tapi untuk kita ngeraba itu. Untuk mandi biasanya cenderung mandi sendiri kalau mainan jantan. Oh berarti kita hanya sedia apa namanya, cepu yang agak besar. Biasanya ketika keluar saya spray. Oh berarti sebelum dijemur. Iya. Jadi dulu gini ceritanya. Waktu zaman saya belajar itu tadi sama prinsipnya. Ketika saya belajar ada yang sistemnya kayak Balema Bandung itu mandi, ada yang sistem orang lain nggak mandi. Nah saya terus menemukan cara gimana caranya mandi setengah di tengah-tengahnya. Jadi tak spray tapi cepunya tak ganti air baru dijemur. Biasanya dia kalau belum puas dengan spray itu dia mandi, mancing lah, mandi itu spraynya sampai basah kuyup apa setengah basah? Setengah basah aja. Setengah gitu Pak. Serabudin tetap pakai brokoli sama saya. Kalau saya tidak harus pakai itu, tapi menurut penelitian yang saya pelajari dan saya pakai, efeknya akan lebih cepat. Berarti nggak harus pakai kangkung apa jagung. Jagung saya pakai, tapi paling pemberiannya sekenanya. Biasanya dulu aku seminggu 2 kali Pak. Jagung sama kangkung, paling sering sama brokoli. Tapi saya lebih fokuskan ke brokoli sama kobis itu. Jadi seminggu 2 kali lah, hari ini kobis, beberapa hari kemudian brokoli. Ya nggak apa-apa. Oke. Makasih ya Om Aris. Mulai besok coba saya terapkan. Ya. Soalnya pas di paut itu enak banget kerjanya. Kok dilepas paut tuh ini burung Kak kadang gacor, kadang enggak. Biasanya butuh fase istirahat karena angin balik, birahi sama emosinya tidak terkontrol. Ibaratnya pemuda, orang baru masih muda mau naik ke fase dia mulai angin balik kan sama Mas. Dia cari jati diri, biasanya goyang, nggak fokus untuk fight lagi. Jadi birahinya muncak. Gacoran dari umur 7 bulan nggak apa ya, dewasa jantan? Nggak apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa. Kalau lebih bagus lagi sih dari sebelum usia itu dimainkan langsung ke dewasa. Kalau saya, soalnya kalau biasanya dari paut dibuat main paut banget, karakternya nggak kebawa paut terus, kayak jadi habit, jadi kebiasaan. Dan nanti kayaknya kayak paut. Kalau saya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Om. Nanti kalau udah gacor, next time saya tanya lagi. Siap. Untuk proses penjodohan. Iya. Terima kasih. Sama-sama.